Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza, nomor absen 21, saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi internasional. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu, setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman dapat memahami dan dapat menganalisis bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi dan bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia. Materi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Ada MEE, MEA, APEC, AFTA, dan NAFTA. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia. Ada kerjasama bilateral, kerjasama regional, kerjasama ekonomi antarregional, kerjasama ekonomi multilateral, dan kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan usaha yang sama. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Regionalisasi atau regionalization adalah penggolongan wilayah dengan kriteria tertentu yang menyangkut interdependensi atau saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Menurut Marrakech, regionalisasi adalah proses politik administratif di mana kekuatan wilayah-wilayah digunakan sebagai unit analisis yang relevan untuk kegiatan ekonomi, politik kesejahteraan, dan pelayanan. Menurut Omi Kartawijaya dan E. Mariani, regionalisasi atau perwilayahan di dalam geografi adalah suatu upaya untuk mengelompokkan unsur-unsur yang sama. A. Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE atau dalam bahasa Inggris disebut European Economic Community atau EEC adalah organisasi yang bertujuan untuk menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. 27 anggotanya termasuk Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Jerman Barat sebagai pendiri, dan negara yang termasuk di dalamnya Irlandia, Inggris yang sudah keluar dari MEE, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Australia, Denmark, Swedia, Finlandia, Polandia, dan Portugal. Tujuan MEE 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Meluaskan hubungan antar negara-negara selain anggota MEE. Berikut ini adalah logo MEE. B. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau dalam bahasa Inggris disebut ASEAN Economic Community atau AEC. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang bertujuan untuk mengadakan sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Tujuan dari MEA yaitu 1. Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi atau production base untuk negara-negara sekawasan. 2. Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi usaha kecil dan menengah atau UKM. 3. Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan karakteristik MEA. 1. Pasar dan basis produksi tunggal. 2. Kawasan ekonomi yang kompetitif. 3. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata. 4. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Dampak positif adanya MEA antara lain sebagai berikut. 1. Mendorong investasi dari luar masuk ke dalam negeri yang menciptakan multiplier effect dalam berbagai sektor dalam bidang pembangunan. 2. Kondisi pasar yang satu atau pasar tunggal membuat kemudahan dalam hal pembentukan joint venture atau kerjasama
antara perusahaan-perusahaan di wilayah ASEAN sehingga akses terhadap bahan produksi semakin mudah. 3. Pasar Asia Tenggara merupakan pasar besar yang begitu potensial yang juga menjanjikan, dengan luas 4,5 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk 500 juta orang. 4. MEA memberikan peluang kepada negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kecepatan perpindahan SDM dan modal yang merupakan faktor produksi yang sangat penting. 5. Khusus bidang teknologi, MEA menciptakan transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara berkembang yang ada di wilayah Asia Tenggara. Berikut ini adalah logo MEA. C. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989 adalah forum ekonomi 21 negara di lingkar kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, mendorong perdagangan bebas, serta memperkuat kerjasama ekonomi di seluruh kawasan Asia Pasifik atas dasar kemitraan yang setara, tanggung jawab bersama, saling menghormati kepentingan bersama, dan keuntungan bersama. Beberapa anggota forum ekonomi ini yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong Cina, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Filipina, Peru, Rusia, Singapura, Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Kerjasama di APEC didasarkan atas 3 pilar, yaitu 1. Perdagangan dan investasi yang lebih terbuka, 2. Fasilitas perdagangan dan investasi, 3. Kerjasama ekonomi dan teknologi atau ICOTEC. Manfaat APEC bagi Indonesia yaitu 1. Membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara atau ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan Asia Pasifik. 2. Meningkatkan daya saing Indonesia melalui proyek-proyek pelatihan teknis. 3. Memastikan bahwa pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi ekspor unggulan Indonesia. 4. Sebagai sarana peningkatan investasi. Manfaat APEC bagi kawasan yaitu 1. Turut menjaga mobilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik melalui pertukaran informasi kebijakan. 2. Menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan perdagangan kawasan Asia Pasifik. 3. Sebagai sarana pembahasan isu-isu terkait perdagangan dan investasi. 4. Mendorong paradigma pertumbuhan yang berkualitas melalui 5 strategi, yaitu inklusif, berkelanjutan, inovatif, dan keamanan. Berikut ini adalah peta anggota APEC. D. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membangun suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia yang ditargetkan akan dicapai dalam waktu 15 tahun serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Skema Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area atau CEPT-AFTA merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-54, penghapusan pembatasan kuantitatif, dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam pada tahun 2015. Berikut ini adalah logo AFTA. North American Free Trade Agreement atau NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas negara-negara di kawasan Amerika Utara yang terdiri atas Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.
NAFTA mulai beroperasi pada 1 Januari 1994. Pendirian NAFTA dilatar belakangi oleh American Summit di Chili pada April 1988 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga cyberspace. Awalnya, kerjasama NAFTA dilaksanakan oleh dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada, yang kemudian menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Pada September 1998, Meksiko pun menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. Tujuan NAFTA yaitu 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. 2. Mendapatkan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. 3. Meningkatkan peluang investasi. Dan 4. Menetapkan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perdagangan. Berikut ini adalah logo dari NAFTA. Dua, bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang di dunia. Negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. A. Kerjasama bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral hanya melibatkan dua negara dan bertujuan saling menguntungkan kedua negara tersebut, seperti kerjasama Indonesia dengan Tiongkok, kerjasama Amerika Serikat dengan Jepang, Indonesia dengan Korea, hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat. B. Kerjasama regional. 1. Uni Eropa atau UI adalah sebuah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan 20 negara Eropa. Organisasi supranasional sendiri adalah suatu pengaturan di mana pemerintahan nasional menyerahkan kedaulatannya kepada badan pemerintahan internasional. Dengan demikian, badan internasional tersebut diakui sebagai badan yang lebih tinggi daripada negara. Dan tidak semua negara yang berada di benua Eropa merupakan anggota dari Uni Eropa. Tercatat bahwa terdapat 50 negara berdaulat yang terletak di benua Eropa, tetapi yang menjadi anggota Uni Eropa hanyalah 28. Mata uang Uni Eropa adalah euro, namun tidak semua anggota Uni Eropa menggunakan euro sebagai mata uang di negaranya, seperti Inggris yang masih menggunakan mata uang pound sterling dan Swedia yang masih menggunakan krona sebagai mata uangnya. Berikut ini adalah tabel negara anggota UI. Berikut ini adalah tabel negara anggota UI. Dua, ASEAN. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok atau ASEAN Declaration oleh para pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984. Vietnam 28 Juli 1995 serta Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian Kamboja tanggal 30 April 1999. Negara di Asia Tenggara membentuk ASEAN sebagai sebuah persatuan negara kawasan untuk menjalin kebersamaan dalam pembangunan. Tujuan didirikannya ASEAN yaitu 1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi komunitas Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
2. Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui kepatuhan, menghormati keadilan, dan supremasi hukum dalam hubungan di antara negara-negara kawasan dan ketaatan pada prinsip-prinsip piagam PBB. 3. Untuk mempromosikan kolaborasi aktif dan bantuan timbal balik dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah, dan administratif. 4. Untuk memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan fasilitas penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknis, dan administratif. 5. Berkolaborasi dengan lebih efektif untuk pemanfaatan pertanian dan industri yang lebih besar, perluasan perdagangan, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi mereka, dan peningkatan standar hidup masyarakat mereka. Tiga, APEC. Kerjasama di APEC merupakan kerjasama non-politis yang ditandai dengan keanggotaan Hong Kong, China, dan Chinese Taipei. Anggota APEC disebut ekonomi mengingat setiap anggota saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi dan bukan sebagai negara. Prinsip-prinsip kerja di APEC yaitu 1. Konsensus, yang berarti bahwa semua keputusan di APEC harus disepakati dan bermanfaat bagi 21 ekonomi anggota. Yang kedua, voluntary and non-binding, yang berarti semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. 3. Concerted unilateralism, yang berarti pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi tanpa syarat resiprositas. 4. Differentiated time frame, yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. 4. NAFTA. NAFTA merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara yang didirikan pada tahun 1994 oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. C. Kerjasama antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional adalah kerjasama antar negara dalam satu wilayah tertentu dengan kelompok negara-negara di wilayah lainnya. Misalnya ASEM atau ASEAN European Meeting, yaitu kerjasama antar kawasan Asia dan Eropa, dan APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu kerjasama antar kawasan Asia dan Pasifik. D. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama antar dua negara atau lebih, tidak dibatasi oleh kawasan tertentu dan tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Contohnya, NAFTA dan OPEC. E. Kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berdasarkan lapangan usaha yang sama. Dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha, contohnya negara-negara yang memiliki lapangan usaha yang sama pada sumber daya minyak bumi, yaitu OPEC. Yang kedua, berdasarkan tujuan yang sama. Dilatar belakangi oleh tujuan yang sama, contohnya sejarah para buruh atau tenaga kerja yang memperjuangkan hak-haknya melahirkan organisasi ILO atau International Labour Organization yang memperjuangkan tentang ketenaga kerjaan para anggotanya. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton dan menyimak video materi dari saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila materi yang saya jelaskan tidak sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.